hiduplah tanpa penyesalan. Itulah kalimat yang sering terdengar saat kita akan mengambil sebuah keputusan. Di satu sisi, kita tidak ingin melepas kesempatan yang ada. Tapi di sisi lainnya, kita tidak berani untuk mengambil resiko. Di antara kedua pilihan tersebut, pasti kita memilih yang terbaik berdasarkan kondisi. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul perasaan menyesal. Kita mulai membayangkan, apa jadinya kehidupan kita jika memilih pilihan lainnya? Atau, apa yang akan terjadi jika saya menambah waktu untuk menentukan pilihan? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan terus berkecamuk di benak kita. Penyesalan memang akan tetap terjadi selama kita diperhadapkan dengan pilihan atau semacamnya. Kenapa datangnya selalu belakangan? Karena itu memang merupakan suatu hukum sebab akibat. Secara umum, penyesalan terjadi ketika merasa pilihan yang kita buat tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi setelah kita menyadari salah satu pilihan yang tidak kita pilih sebelumnya ternyata lebih baik. Banyak yang bilang ketika ditanya, mengapa penyesalan datang terakhir? Jawabannya adalah, karena kalau datang di awal namanya pendaftaran. Jawaban ini tentunya mengundang tawa bagi setiap orang. Namun, jika berpikir secara lebih dalam, pertanyaan tersebut semakin mengundang untuk mencari jawaban yang tepat. Kali ini kita akan membahas 6 penyebab mengapa penyesalan selalu datang terakhir, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah salah satu penyebab utama seseorang mengalami penyesalan. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mungkin karena tekanan dari luar, keinginan instan, atau sekedar malas menganalisis lebih jauh. Akibatnya, kita baru sadar jika ada pilihan yang lebih baik setelah semuanya terlambat. Misalnya saja, membeli barang mahal secara impulsif, lalu menyesal setelah melihat harga diskon di tempat lain. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan penting, luangkan waktu untuk berpikir dan menganalisis. Jangan sampai buru-buru sekarang, lalu menyesal kemudian. Keputusan yang baik membutuhkan keseimbangan antara intuisi, logika, dan informasi yang cukup. Jika kita bisa menghindari sikap terburu-buru dalam memilih sesuatu, kita bisa mengurangi kemungkinan penyesalan di masa depan. 2. Mengabaikan intuisi. Pasti kita pernah merasa ragu sebelum mengambil keputusan, tapi tetap melakukannya dan akhirnya menyesal. Itu terjadi karena kita mengabaikan intuisi. Intuisi sering disebut sebagai suara hati, atau naluri batin yang muncul tanpa kita sadari. Terkadang, tanpa alasan yang jelas, sinyal dari dalam diri kita memberikan informasi yang seringkali benar. Sayangnya, banyak orang justru mengabaikannya dan mengikuti logika, tekanan sosial, atau dorongan emosional. Misalnya, saat kita merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari seseorang, tapi kita tetap percaya karena mereka berbicara dengan meyakinkan. Akhirnya, kita tertipu dan menyesal karena tidak mengikuti firasat awal. Jadi dengarkan intuisi kita. Kadang, perasaan yang muncul tanpa alasan, justru bisa menyelamatkan kita dari penyesalan. 3. Takut keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah tempat di mana kita merasa aman, stabil, dan tanpa tantangan berarti. Zona nyaman memang terasa aman, tapi jika kita terus-terusan di sana, kemungkinan kita bisa kehilangan peluang besar. Rasa takut untuk keluar dari zona nyaman seringkali membuat seseorang menyesal di kemudian hari. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa banyak hal yang seharusnya bisa dicapai, ternyata tidak terwujud, hanya karena mereka takut mengambil resiko. Padahal, mereka punya kesempatan untuk mencoba hal baru dan berkembang. Misalnya,
Kita menolak tawaran kerja di perusahaan besar karena takut pindah ke kota lain, lalu menyesal di kemudian hari karena gaji yang didapat saat ini stagnan. Ingatlah, perubahan itu memang menakutkan, tapi jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Jika kita tidak pernah berani keluar, kita bisa kehilangan banyak kesempatan, bahkan berakhir dengan penyesalan. 4. Mengutamakan opini orang lain. Pernahkah kamu merasa ragu untuk melakukan sesuatu karena takut dengan pendapat orang lain? Atau, pernahkah kamu mengambil keputusan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, meskipun dalam hati merasa tidak nyaman? Banyak dari kita yang terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Takut dikomentari, takut dihina, takut tidak diterima dan lain-lain. Tapi akhirnya, kita membiarkan orang lain mengendalikan hidup kita sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang ingin diterima di lingkungannya. Oleh karena itu, banyak orang cenderung menyesuaikan diri dengan harapan, agar tidak dikucilkan atau dianggap aneh oleh orang lain. Misalnya saja, kamu ingin jadi konten kreator, tapi tidak jadi karena takut dicemooh teman-teman. Ingatlah, hidup ini diri kita sendiri yang menjalani, bukan mereka. Jangan sampai kita menyesal karena hidup sesuai ekspektasi orang lain, bukan impian kita sendiri. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian orang lain menghentikan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. 5. Sering menunda-nunda. Pasti kita pernah berkata, nanti saja, masih ada waktu. Tetapi akhirnya menyesal karena tidak segera melakukannya. Menunda-nunda atau prokrastinasi adalah kebiasaan mengulur waktu untuk mengerjakan sesuatu, baik karena malas, takut gagal, atau merasa belum siap. Awalnya, menunda mungkin terasa nyaman, tetapi pada akhirnya banyak orang justru menyesal karena kehilangan peluang, menghadapi tekanan yang lebih besar, atau bahkan gagal mencapai tujuan. Otak manusia cenderung memilih kesenangan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Misalnya, lebih memilih menonton film atau bermain game daripada mengerjakan tugas penting, karena merasa masih punya banyak waktu. Menunda-nunda mungkin terasa nyaman untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang, itu bisa membawa penyesalan besar. Ingatlah, menunda sekarang sama dengan penyesalan di masa depan. Mulailah dari sekarang, jangan tunggu semuanya terlambat. 6. Tidak menghargai waktu dan orang di sekitar. Kita pasti pernah merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu, atau mengabaikan orang-orang penting dalam hidup kita. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya waktu dan orang-orang di sekitar mereka, setelah semuanya terlambat. Waktu yang telah berlalu tidak bisa dikembalikan, dan hubungan yang sudah rusak tidak selalu bisa diperbaiki. Inilah mengapa tidak menghargai waktu dan orang-orang di sekitar, seringkali menjadi sumber penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Misalnya, kita terlalu sibuk kerja, sampai lupa meluangkan waktu untuk keluarga, lalu menyesal setelah mereka pergi. Jadi, sebelum semuanya terlambat, gunakan waktu kita dengan bijak dan hargai orang-orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya, yang paling kita sesali bukanlah kesalahan yang kita buat, tetapi kesempatan yang kita sia-siakan. Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Hargai apa yang kita punya sekarang sebelum semuanya terlambat. Itulah 6 penyebab mengapa penyesalan selalu datang terakhir, versi calon orang bijak. Ingatlah, jangan sampai kita jadi korban dari penyesalan. Ambil tindakan sekarang, berpikir bijak, dan jangan takut mencoba. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya.